Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan ISO 9000 dengan beranggota Dwiki Nugraha dan Muhammad Wahyudin. Konsep dasar ISO 9000. Sistem manajemen mutu adalah sistem yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pernyataan resmi oleh manajemen puncak berkaitan dengan perhatian dan arah organisasi yang di bidang mutu dan sasaran mutu. Segala sesuatu yang terkait dengan mutu dan dijadikan sasaran atau target pencapaian dengan menetapkan ukuran atau kriteria pencapaiannya. Pengertian ISO 9000. ISO 9000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Standar tersebut menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi yang mendasar bagi organisasi apapun yang berminat untuk menerapkan standar ini. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian waktu suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi, persyaratan, karakteristik mutu, produk, dan prosesnya. Tujuan ISO 9000. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang digunakan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Lalu, sistem kualitas ISO 9000. Sistem manajemen kualitas ISO 9000 adalah komitmen perusahaan terhadap kualitas produk, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan improvement proses operasi. Lanjut. Manfaat ISO 9000. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Struktur kerja lebih jelas dan transparan, meningkatkan keterampilan pegawai karena pembinaan SDM terprogram. Selanjutnya, lingkungan kerja lebih rapi dan bersih. Yang terakhir, dokumentasi lebih teliti. Nah, lalu hambatan implementasi ISO 9000. Kurangnya ketersediaan peralatan produksi yang sesuai dengan standar, lalu terlalu banyak alat produksi yang tidak memenuhi standar sehingga sertifikasi ISO tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, skala produksi perusahaan yang terbilang masih menengah ke bawah. Lalu, adapun hambatan internal, yaitu yang pertama, kecakapan karyawan dalam melaksanakan ISO yang kurang. Kemudian, ketersediaan peralatan produksi yang jauh dari standar. Lalu, skala produksi perusahaan yang masih menengah ke bawah. Kemudian, ada hambatan eksternal. Yang pertama, jadwal audit ISO oleh konsultan ISO 9001 yang terkesan mendadak. Kemudian, skala penilaian ISO yang sama sehingga memberikan ketimpangan dalam penilaian ISO 9001 2008 dalam perusahaan yang skala menengah ke bawah. Selanjutnya, perusahaan yang telah menerapkan manajemen mutu ISO 9000. Yang pertama, PT KMI Wire and Cable Tbk,
Yang kedua, PT Krakatau Steel. Yang ketiga, PT Komatsu Indonesia. Keempat, PT Bakri Metal Industry. Yang kelima, PT Semen Sentosa. PT Semen Tonasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi Sekian. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.